Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menyambut tahun baru Hijriyah. Semoga tahun ini lebih baik bagi kita dari tahun-tahun sebelumnya dalam segala hal. Dalam segi keyakinan tambah kuat, dalam segi pengetahuan, dalam sisi kesabaran, dalam segi amal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Kita terus berusaha menjadi lebih baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang boleh tidaknya menyebutkan alaihissalam sesudah nama keluarga Nabi. Misalkan Husain alaihissalam, Hasan alaihissalam, Fatimah ad-Dahra alaihassalam, Aliyun alaihissalam misalkan. Boleh enggak kita sebutkan alaihissalam? Karena yang sering kita dengar dulu waktu masih kecil, untuk para sahabat namanya radhiyallahu kita sebutkan, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang ulama-ulama yang bukan sahabat rahimahullah, untuk Nabi selain Nabi kita Muhammad alaihissalam. Begitu dulu yang sering kita dengar. Tapi seiring berjalannya waktu, kita membaca kitab-kitab para ulama, ternyata dalam tulisan kitab itu kita temukan berbagai macam model yang berbeda. Kepada para ulama juga sering ada sebutan radhiyallahu an. Misalkan kita baca kitab Ihya, banyak itu. Atau kita baca kitab-kitab yang lain, kitab-kitab tasawuf khususnya, para penulis menyebutkan Imam Ghazali radhiyallahu an, Syekh Athaillah radhiyallahu an, dan lain-lain. Begitu juga kadang dalam kitab kita temukan tulisannya Ali alaihissalam. Di satu sisi kita sering mendengar bahwa alaihissalam sesudah nama Sayyidina Ali, Hasan, Husain itu syiarnya Syiah. Kita nggak boleh ikut-ikut melakukannya karena bisa sama dengan Syiah. Benar nggak seperti itu? Nah, sekarang kita coba mempelajarinya. Kita menggunakan pegangan kitab Syarah al-Yaqutun Nafis. Syarah al-Yaqutin Nafis atau at-tariqatul hadisatul litadris fi kitabil Yaqutin Nafis. Ini kitab Yaqutin Nafis, kitab yang sudah masyhur dari diketahui oleh di Indonesia. Kitab yang membahas tentang fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Karangan Fadilah Ustadz Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Ini juzuk yang pertama, cetakan Darul Hawi. Saya menggunakan cetakan Darul Hawi. Nah, kita lihat di halaman 525. Bismillahirrahmanirrahim. Mulhaqun mulahadatun wajibatun alaiha. Mulhaq ini tambahan beliau di akhir kitab, tambahan Syekh Ahmad Syatri. Mulahadatun wajibah alaiha, ini perhatian-perhatian yang mesti diperhatikan. Tata'allaku bihadzal juz'i min hadzal kitab wa hiya kama yali. Ini ada beberapa perhatian yang terhubung dengan kitab ini. Artinya begini. Nanti kita baca dulu. Inna hadzal kitabatu jadu fihi naz'atut tasyayyu' bi syaklin malhudin bidalili annal muallifa qad istakhdama fi ma'dhami safhati kitabihi ibarah alaihi salam fi haqqi Ali bin Abi Thalib wa li ahli baitihi ala namti syiah kama yattadihu min. Sesungguhnya ini kitab itu didapati dalam ini kitab naz'atus syiah, semacam pengaruh syiah, bisyaklin malhud, dengan bentuk yang bisa diperhatikan walaupun tidak terang-terangan. Artinya begini, ketika beliau mencetak kitab ini, tentunya banyak komentar dari para masyarakat. Antara lain salah satu komentar ada yang menyatakan kitab beliau Syarah Yaqutun Nafis, katanya di dalamnya semacam ada pengaruh Syiah walaupun tidak secara langsung, bisyaklin malhud. Jadi kelihatan gitu agak-agak berbau Syiah, begitu lebih kurang. Buktinya apa? Bidalil, dengan dalil muallif pengarang Syekh Ahmad Syatiri. Kadis takhdama, beliau menggunakan dalam kebanyakan halaman-halaman kitab beliau menggunakan ibarat alaihissalam fi haqqi Ali bin Abi Thalib,
ketika beliau menyebutkan nama Sayyidina Ali, beliau selalu, walaupun enggak selalu, sering menyebut alaihi salam. Contohnya misalkan bisa kita lihat wali ahli baitihi, dan ketika menyebut keluarga Sayyidina Ali juga, Fatimah alaihi salam, Husain alaihi salam, ala namti Syiah, seperti model Syiah. Kama yattadihu, sebagaimana jelas itu di halaman 76, nanti bisa dilihat halaman 76, halaman 77, halaman 78, banyak dalam kitab ini sering. Salah satunya mungkin perlu contohnya ini langsung. Ini saya contohkan halaman 76. Beliau menyebutkan, contohnya misalkan mana? Nah, ini contohnya. Fakana kama qala al-Imam alaihi salam. Jadi imam di sini maksudnya Imam Ali. Faqala Imam Ali alaihi salam, ya. Jadi ada penggunaan alaihi salam dalam kitab ini. Di halaman 76. Jadi ini salah satu bentuk protes masyarakat. Apa jawaban beliau? Nah, wa aqulu awalan, dan saya katakan pertama, innana walillahil ham sunniyun syafi'iyun. Sesungguhnya kami, beliau penulis kitab ini, walillahil ham, bagi Allah segala puji, sunniyun. Kami ini sunniyun syafi'iyun. Beliau bermazhab sunni dan bermazhab syafi'i. Wa ala sunnati insyaallah nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as. Dan di atas sunnah pula, insyaallah kita hidup, dan di atasnya sunnah kita akan mati, dan di atasnya sunnah kita akan dibangkitkan. Maksud kita di sini kami, beliau. Beliau menyatakan diri beliau alhamdulillah bermazhab sunni, bermazhab syafi'i, di atas sunnah, ahli sunnah wal jamaah maksudnya. Beliau hidup mengamalkan segala agama Allah, ajaran Allah, dan beliau berharap juga dalam keadaan sunnah beliau meninggal dan dibangkitkan. Wa ma warada fil mulahadhatil madhkurah ala mawadhi'a min kitabi syarhil yaqutin nafis min isti'mali ibarati alaihi salam. Dan berulama yang warid ia dalam perhatian yang tersebut di atas beberapa tempat dari kitabku, yaitu Syarah Yaqutun Nafis, dari penggunaan ibarat alaihi salam. Ini jawabannya. Jadi kata beliau di sini akan menjawab komentar-komentar atau perhatian masyarakat terhadap penggunaan kata alaihi salam. Jawab. Aku berkata, kata Syekh Ahmad Syatir, innahu yujadu mislu zalik fi kasirin min kutubi ahli sunnah allati tuba' wa tuqra' fil alamil Islam. Sesungguhnya hal wasyik itu didapatkan akan misil zalik, didapatkan akan sama seperti demikian, yaitu penggunaan alaihi salam sesudah nama Sayyidina Ali fi kasirin, dalam kebanyakan dari kitab-kitab ahli sunnah, kitab-kitab yang dijual belikan wa tuqra' dan dibacakan fil alamil islami, di dunia Islam. Artinya hal itu bukan hanya ada dalam kitab Yaqutun Nafis. Banyak kitab-kitab ahli sunnah khususnya yang dijual di pasaran, dibaca oleh masyarakat semuanya, banyak juga seperti itu. Ada alaihi salam sesudah nama Nabi, nama Sayyidina Ali. Fakalimatu alaihi salam la tukhrijul muslima an kaunihi sunniyan. Jadi kalimat alaihi salam itu tidak menyebabkan keluarlah si muslim dari keadaannya sunni. Jadi alaihi salam itu bukan kalimat milik Syiah. Tidak berarti seseorang ahli sunnah yang menyebutkan Ali alaihi salam lantas dia bukan sunni lagi. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Karena semuanya harus berdasarkan dalil. Karena Sayyidina Ali juga Hasan Husain itu di atas sunnah dan Syiah. Dia tentunya milik umat bersama, bukan milik Syiah. Ya. Kasirum min masyahiri ulama'i sunnah min mufassirin wa muhaddisin wa fuqaha wa ghairihim yasta'miluna hadhil kalimah fi kutubihin inda dzikril Imam Ali ibni Abi Thalib. Kasirun min masyahir, banyak banget dari ulama-ulama sunnah yang masyhur. Kasirun min masyahir, banyak banget dari ulama-ulama sunnah yang masyhur. Min mufassirin, baik ahli tafsirnya, wa muhaddisin, para muhaddisnya, wa fuqaha, para fuqahanya dan selain mereka,
Yastamilun, mereka menggunakan ini kalimat, yaitu alaihi salam, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Inda zikri, ketika menyebutkan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan kita menyebutkan nama Fatimah, Az-Zahra, wa ghairihima, dan lain keduanya min ahlil bait, dari keluarga Nabi. Begitulah para ulama. Ulama ahli sunnah, baik para muhaddisnya, misalkan Imam Bukhari, ya, atau para mufassir kayak Syekh At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, dan para fuqaha banyak dalam kitab mereka Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, dan lain-lain. Bahkan Ja'far Shadiq alaihi salam. Semua keluarga Nabi disebut alaihi salam. Ini contoh. Famin zalika ma ja'a fil juz'is sabi' min sahih Imam Al-Bukhari. Sebahagian dari demikian kitab-kitab yang di dalamnya ada alaihi salam itu yang datang dalam juzuk yang ke-7 dari Sahih Imam Bukhari bersama Fathil Bari fis sufhatain pada 2 halaman 5963. Yang punya kitab Sahih Bukhari halaman 5963. Wa majaa fil juz'us samin, dan yang datang pada juzuk yang ke-8. Juzuk ke-8 dari Sahih Bukhari juga Fathil Bari bersama Fathil Bari juga fi sufhatain pada halaman 121 dan 122. Haitsu warada lafzut taslim inda dzikri Sayyidah Fatimah fi matni sahih wa fi syarah. Sekira-kira waridlah oleh lafaz taslim ketika menyebutkan Sayyidah Fatimah dalam matan sahih dan syarah. Di sono dalam Sahih Bukhari Fatimah alaihas salam. Bagi Anda yang punya aplikasi kitab Sahih Bukhari, ketik aja Fatimata alaihas salam. Keluar nanti hadis-hadis yang dalam hadis itu ada nama Sayyidah Fatimah, kemudian ada alaihi salam. Atau ketik aja Ali alaihi salam. Keluar hadis-hadis yang ada alaihi salamnya. Wa hadzal imamu Ibnu Hisham Al-Himyari fi kitab Siratin Nabawiyah dzalikal kitabus syahir wal marji'ul mu'tamadu fi Siratin Nabawiyah fin nusakhil qadimah at-tab'i indama yadhkurul imam aliyan yaqulu alaihi salam. Dan ini imam, siapa imam? Ibnu Hisham Al-Himyari dalam kitab beliau, apa kitab beliau? As-Siratin Nabawiyah, sirah Nabi. Zalikal kitabil masyhur, kitab syahir, kitab yang terkenal, sirah Ibnu Hisham. Wal marji'il mu'tamad, yang menjadi rujukan pegangan. Fi Siratan Nabawiyah, dalam sirah Nabawi. Fin nusakhil qadimah, dalam niskah-niskah yang masa lalu, cetakan-cetakan zaman dulu khususnya. Fin nusakhil qadimatit tab'i, dalam cetakan-cetakan zaman dulu. Indama yadhkuru, ketika beliau menyebut Imam Ali, yaqulu, Ibnu Hisham berkata alaihi salam. Wa bin nisbah lil hadisit tab'i yuzkaru dzalik fi mawadhi. Dan dengan dibandingkan kepada baru cetakan baru juga disebutkan akan demikian pada beberapa tempat. Misalkan pada 255 fi kaunihi awalaman aslama, halaman 245, ketika membahas bahwa Sayyidina Ali itu awaluman aslama, orang yang pertama Islam. Tajidu kalimata ridwanullah wa salamu alaih, ada tambahan kalimat ridwanullah wa salamuhu alaih. Wa fi dan pada halaman 437 inda dzikril hijrah, ketika menyebutkan tentang hijrah, qala, berkata yang Ibnu Hisham tadi, wa qama Ali bin Abi Thalib alaihi salam, tetaplah oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salam di Makkah salasa layalin, 3 malam wa ayyamiha, dan harinya. Wa fi ghairi hadzainil mawdu'aini, dan pada bukan ini dua pembahasan tadi, ka mawdu'i takniyatihi, seperti tentang pembahasan kunyahnya Sayyidina Ali bi Abi Turab. Sayyidina Ali dikunyah dengan Abi Turab di halaman 524. Faqala, beliau berkata Ibnu Hisham, Ali bin Abi Thalib alaihi salam, bimma yulahadu ikhtilafu tab'ah al-asaf khususan binisbah lil qadimah al-hadisah. Jadi dari hal-hal yang perlu diperhatikan, ada terjadi perbedaan cetakan. Memang sangat disayangkan. Percetakan yang mencetak kitab sekarang itu banyak hal-hal yang dibuang, dihilangkan. Ya seperti penggunaan ini. Kalau cetakan zaman dulu memang sering Ali alaihi salam, sekarang diganti dengan radhiyallahu, dengan alasan macam-macam. Ini memang namanya enggak amanah ilmiah, itu sangat disayangkan.
Makanya kadang beda cetakan dulu sama cetakan sekarang beda. Karena sekarang mungkin banyak kepentingan, ada orang lebih membela mazhabnya masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya wal Imamu Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, siapa yang tidak kenal? Syekhul Mufassirin. Syekhnya para mufassir. Indama yadhkurul Imam Aliyan fi kutubih. Ketika beliau menyebut tentang Imam Ali dalam kitab-kitab beliau, beliau berkata alaihi salam fi tariqihi, misalkan dalam tarikhnya Abu Ja'far At-Tabari, wa ghairihi dalam lainnya tarikh. Kama zakarna bin nisbah li niskhatil qadim at-tabi'i wal hadisah ma'al asaf. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dengan dibandingkan bagi cetakan-cetakan yang lalu dan cetakan yang baru, ma'al asaf bersama sangat disayangkan. Dalam cetakan yang baru walaupun banyak yang dibuang namun masih ada juga. Haitsu yujadu ba'du tasarruf fi fatabaatil akhirah. Kira-kira didapati sebahagian perubahan dalam cetakan-cetakan yang akhir-akhir ini. Walakinnahu mawjudun fiha, tetapinya alaihi salam itu tetap ada dalamnya cetakan yang akhir. Walaupun sudah banyak yang dibuang dalam cetakan baru, namun tetap kita jumpai juga kalau kita baca secara detail. Kemudian wa fi tarikh Baghdad lil Imam Khatib. Dalam tarikh Baghdad karangan Khatib Al-Baghdadi, indama dzakaral Imam Aliyan qala, ketika beliau menyebutkan Imam Ali, beliau berkata Amirul Mukminin alaihi salam, Al-Majdil Awwal, jilid yang pertama halaman 132. Syekh Haramul Makki dan Syekh Haram Makki Syekh Muhibbuddin At-Tabari zakara fi kitabih Dzakhairil Uqba, beliau menyebut dalam kitab beliau Dzakhairil Uqba ma jaa fi riwayah, sesuatu yang datang dalam riwayat Imam Ahmad fil manaqib, dalam membahas tentang manaqib, bahwa sungguh malaikat kanat tusallimu, malaikat itu tusallimu memberi salam kepada Sayyidina Ali yaum Badar, pada hari Badar. Wa hadza nasul hadis fi Dzakhair, ini tulisan hadis dalam kitab Ad-Dzakhair, beliau membawanya langsung. Wa fiha aidan min riwayatin Imam Ahmad rahimahullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Ali bin Abi Thalib alaihi salam, salamun alaika ya Aba Rayhanatain. Jadi ada riwayat juga dari Imam Ahmad menyatakan Nabi pernah berkata secara langsung kepada Sayyidina Ali, salamun alaika ya Aba Rayhanatain. Salamun alaika. Wa fi Subulus Salam, dalam kitab Subulus Salam juga, Syarah Bulughul Maram, siapa yang tidak kenal kitab ini? Dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram lil Muhaddis San'ani, bagi Syekh San'ani kadzalik, demikian pula. Ada indama yadhkurul Imam Aliyan, ketika beliau menyebutkan Imam Ali, beliau berkata alaihi salam, undur, lihat olehmu halaman 86, 87, 103 juz'us tsani. Imam Syaukani juga pengarang kitab Nailul Autar. Imam Syaukani yaqul 'inda dzikril Imam Ali, ketika beliau menyebutkan Imam Ali alaihi salam. Fa min dzalika ma jaa fi kitabih Nailul Autar. Sebahagian dari demikian itu bisa kita lihat apa yang beliau tulis dalam kitab beliau Nailul Autar, Al-Juz'us Tsani, jilid yang kedua halaman 109, fi babi ma jaa fi lubsil qamis wal imamah, dalam membahas tentang hukum memakai baju kamis dan sorban. Qala, beliau berkata, akhrajat Tabrani, telah mengeluarkan oleh At-Tabrani min hadis Abdullah bin Yasir qala, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib alaihi salam ila Khaybar fa'ammamahu bi imamatin sauda. Jadi ketika membahas tentang hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Yasir, beliau berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Khaybar dan beliau dipakaikan sorban hitam. Demikian pula dalam halaman 86 berkata ianya Imam Syaukani, wa an Ali alaihi salam nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil julusi anil mayasir ila ghairi zalik fil mawadhi'il katsirah allati yaqulu fi alaihi salam. Bisa kita lihat banyak tempat dalam kitab Nailul Autar. Kemudian Allamah Said Alawi bin Tahir Al-Haddad fi kitabihil Qaulil Fasli, dan Allamah Said Alawi bin Tahir Al-Haddad dalam kitab beliau Al-Qaulul Fasl indama yadhkurul Imam Ali, ketika beliau menyebutkan Imam Ali, beliau berkata alaihi salam, fa min dzalik ma jaa fi fadhil ahli bait, di antara lain ketika membahas tentang
kelebihan-kelebihan keluarga Nabi Ahlul Bait di halaman 237, 424 dan seterusnya. Wa kadzalikal muhaddis Ibnul Wazir fil Awasim. Demikian juga seorang muhaddis Ahlussunnah wal Jamaah Ibnul Wazir dalam kitab Awasim, dan muhaddis Abu Naim fil Hilyah. Abu Naim, pengarang kitab Hilyatul Auliya. Ibnul Asir fil Kamil. Kemudian Ibnu Asir juga dalam kitab beliau Al-Kamil. Yujadu fi hadhil kutub kulluha inda dzikri Imam Ali kalimat alaihissalam. Dalam semua kitab ini, kalau kita membaca, sesudah menyebutkan nama Sayyidina Ali, kita temui ada alaihissalamnya. Jadi banyak banget. Kesimpulannya itu bukanlah syiar Syiah. Artinya ulama ahli sunnah itu sudah biasa dari zaman dulu menyebutkan Ali alaihissalam. Karena memang dalam salawat juga, dalam salat kita juga kita berselawat kepada Nabi dan keluarga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya memang keluarga Nabi punya kekhususan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi nggak perlu ada semacam keirian segala macam. Inilah fadlullah yu'ti may yasha. Jadi berdasarkan dalil, boleh-boleh saja kita menyebutkannya. Mungkin sampai di sini aja, nggak usah panjang-panjang. Ini sebagai bayangan saja, nanti teman bisa membaca sendiri 528 di halaman selanjutnya, 529. Nah, jadi banyak ini pembahasannya. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya, ya nggak apa-apa kita menyebutkan, karena itu memang dipraktekkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah. Nah, kita baca Ali alaihissalam, radhiyallahu an boleh, Fatimah alaihissalam, Hasan Husain alaihissalam. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.